warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di ruangan ini maupun yang hadir secara daring melalui Zoom. Nah, telah hadir Bapak Ibu di tengah-tengah kita semua, Ibu Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Ibu Ambar Musyarifah, yang akan menyampaikan materi mengenai kebijakan tindak lanjut hasil asesmen prediksi kompetensi tahun 2023. Baik, Ibu Kepala Biro, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rintis, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ipri, Bu Diah, Bapak Ibu, ini kabur ya. Ada lampu gede-gede gitu jadi wajahnya nggak kelihatan. Baik, izin saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pemanfaatan dan tindak lanjut hasil asesmen tahun 2023. Jadi memang kebijakan dari internal kementerian kita bahwa hasil asesmen itu akan kita apakan. Mungkin tadi sedikit pemantik ya pertanyaan saya ke Bu Ipri, dan ini menggambarkan bahwa memang hasil asesmen akan digunakan baik mungkin internal kementerian kita, dan juga nanti akan ada manajemen talenta nasional dan bisa antar kota antar provinsi Ibu ya nanti ya, antar kementerian. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ipri bagaimana kita melaksanakan asesmen. Bapak Ibu mungkin mengikuti tidak yang di BKN ya. Tadi ada berapa subtes itu, 4,5 jam. Saya termasuk juga mengikuti ya. Jadi waktu itu ada pertanyaan Bu, nanti kalau sudah ada hasilnya mau diapain gitu ya. Katanya kalau hasilnya bagus, promosi ke IKN ya Bu ya. Jadi kalau hasilnya bagus katanya promosi ke IKN. Jadi teman-teman ya udah jelek aja deh gitu. Ternyata kalau jelek pun mutasi ke IKN. Oh gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi artinya ya Bapak Ibu terkait dengan hasil asesmen, makanya kita selalu mendorong Bapak Ibu mengisinya dengan betul gitu ya, karena itu akan menjadi dasar kebijakan pimpinan untuk melakukan penataan ataupun manajemen talenta. Baik, terkait dengan kebijakan pemanfaatan dan tindak lanjut hasil asesmen tahun 2023, lanjut. Ini Bapak Ibu dasar hukumnya, undang-undang yang baru nomor 20 tahun 2023, kita sampai sekarang masih menunggu PP-PP-nya ya Bapak Ibu ya. Karena memang belum, sehingga PP 11 2017 sebagaimana diubah dengan PP 17 2020 masih bisa kita gunakan. PP 49 2018 juga masih bisa kita gunakan ya. Kemudian ada Permenpan RB 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, dan mungkin juga beberapa sudah keluar ya peraturan-peraturan tentang standar kompetensi jabatan baik fungsional ya maupun juga di kementerian kita ada Kepmen tentang SKJ. Ada Permendikbud 28, Permendikbud Ristek 28 tahun 2021 tentang OTK kita. Kemudian ada Kepmen 10 tentang pedoman penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai Kemendikbud. Ini dasar hukumnya yang kita gunakan sebagai penilaian kompetensi ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat, sudah pernah datang semua belum ke lantai 16 gedung C? Ada pusat asesmen ya Mbak Rintis ya. Mungkin kalau belum main-main ke sana Bapak Ibu biar tahu. Kayaknya kalau Bapak Ibu ke sana kerasan ya. Ruangannya nyaman sekali ya. Jadi Bapak Ibu langsung asesmen ya. Baik, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu implementasi sistem merit dalam manajemen ASN di dalam Undang-Undang ASN 2023 ya, nomor 20. Ini manajemen ASN. Bentar. Ini manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Manajemen ASN berbasis sistem merit itu nanti kita punya kualifikasi, kompetensi dan kinerja masih 3K Bapak Ibu, kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Kemudian kita juga perlu data riwayat pendidikan dan pelatihan, ini yang kami dorong sekali Bapak Ibu. Tadi ada Bu Sesen ya, apa tadi
data mandiri, pengisian apa tadi ya? Update data mandiri ya. Kalau LSF kan sensor mandiri ya. Sensor mandiri. Nah, ini Bapak Ibu perlu mengupdate data di Dikbud HR secara mandiri. Apakah data riwayat pendidikan dan pelatihan sudah masuk semua? Ya, tadi Pak Ganjar mau ngeklik siapa enggak muncul ya Pak ya. Pelatihannya belum ada. Padahal Bapak Ibu kemarin sudah banyak sekali yang dilakukan melalui WKMB, ya mungkin Bapak Ibu juga ini perlu sekali untuk diupdate. Jadi nilai kita waktu itu pelatihan itu bukan karena tidak dilakukan, tapi ternyata memang updating data dari pegawai yang belum maksimal. Kemudian data penilaian SKP juga tadi Pak Bu Sesen sampaikan objektif Bapak Ibu ya. Dari 120.000 pegawai hanya 250 pegawai yang nilainya kurang di SKP. Padahal kalau saya dengar dari pimpinan-pimpinan unit kerja sering bilang pegawainya kurang maksimal. Ada yang nggak pernah masuk, ada juga ya masih ada yang seperti itu. Jadi penilaian SKP kita juga menjadi PR untuk lebih diobjektifkan. Data hasil asesmen pegawai ini juga, jadi data-data itu nanti yang menjadi dasar, walaupun nanti juga ada ya data-data tambahan lain, bagaimana kita akan manajemen sistem ataupun manajemen talenta di Kemendikbudristek. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi, Bapak Ibu bagaimana kondisi di kantor, apakah sudah kolaboratif, sudah lebih fleksibel atau masih fungsional rasa struktural Bapak Ibu? Udah enggak ya? Udah lama-lama udah hilang ya rasa itu ya? Rasa itu pernah ada tapi sudah hilang ya? Masih? Udah hilang ya? Nah betul, jadi itu memang tujuan dari penyederhanaan organisasi itu agar lebih fleksibel, lebih lincah ya, dan lebih kolaboratif antar unit yang ada di situ. Lanjut. Kemudian asesmen prediksi kompetensi tahun 2023, definisinya asesmen prediksi kompetensi merupakan proses pengukuran potensi individu untuk memprediksi. Jadi memang karena memang asesmennya itu bukan asesmen center ya, tadi disampaikan Bu Itri, kalau asesmen center begitu mahal, sehingga memang yang kita lakukan adalah asesmen untuk memprediksi kompetensi. Jadi kompetensi itu sebenarnya hal yang sudah dilakukan, sudah apa Mbak Ritis namanya, sudah teraktualisasikan ya kalau kompetensi, tetapi memang kita menggunakan asesmen itu untuk memprediksi kompetensi yang menjadi masing-masing pegawai seperti itu ya. Pengukurannya dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan berdasarkan Permenpan RB 38 tahun 2017. Tujuannya adalah untuk menjaring data profil prediksi kompetensi pegawai sebagai bahan dalam manajemen ASN, dan tahun 2023 ini 2.992 pegawai di lingkungan unit utama, UPT, dan perguruan tinggi maupun LL Dikti sudah melaksanakan. Nah, Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu sebagai pimpinan unit kerja ataupun yang mewakili, yang perlu disampaikan adalah bahwa prediksi kompetensi ini tidak selamanya ya hasilnya ya, tadi harus diupdate selalu. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang nilainya mungkin kurang bagus saat ini, itu tidak berlaku selamanya, tidak statis ya, sehingga memang perlu dilakukan pengembangan, dan juga mungkin nanti akan ada secara periodik akan dilakukan asesmen ulang, seperti itu. 2 tahun ya umurnya 2 tahun. Ya mudah-mudahan yang tahun 2021 sudah pada dibaca ya. Nanti sudah mau 2 tahun belum dibaca yang kemarin. Saya pernah waktu itu nge-zoom Bapak Ibu, dan pegawai tersebut langsung bilang ke saya gitu ya, Bu, saya nggak mau lagi asesmen setelah ini gitu ya. Saya bilang, oh Ibu langsung ke saya ngomongnya ya. Kenapa Ibu? Karena saya tidak pernah tahu hasil asesmennya. Jadi saya tidak tahu tindak lanjut setelah asesmen itu apa. Nah mungkin itu yang perlu menjadi satu masukan ya buat kita. Mungkin memang pegawai itu belum tahu sebenarnya hasil asesmen, sehingga
ingatnya cuman asesmen, ngisi ya, tapi kemudian setelah itu dijadikan apa mungkin belum mengena. Ini menjadi evaluasi buat kita dan juga buat para pimpinan unit kerja. Lanjut. Pengukuran dalam asesmen prediksi kompetensi, ini instrumennya ada tes kognitif. Tes kognitif itu biasanya yang berapa menit ya, 8 menit mengisi 40 soal gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya enggak selesai semua itu adalah tes kognitif ya, memang harus cepat ya Bapak Ibu. Kemudian ada tes kepribadian, ini biasanya lebih lama kalau tes kepribadian ya. Ada standarnya, biasanya kalau orang dewasa misalnya 45 menit itu biasanya sudah selesai. Tetapi ada Bapak Ibu orang dewasa yang dites ternyata enggak selesai-selesai. Jadi memikirkannya itu terlalu lama gitu ya. Itu ada ya, tapi memang ini memang tidak bisa dipaksakan. Ada tes nilai dan juga tes situasi. Nanti kasus-kasus ya Mbak Rintis ya, dirancang khusus untuk pegawai Kemendikbudristek sesuai dengan karakteristik pegawai. Jadi kita sudah mengembangkan instrumen sendiri untuk prediksi kompetensi ini. Kemudian ini 8 kompetensi manajerial, itu integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Satu lagi adalah kompetensi sosial kultural, perekat bangsa. Ini sering saya sampaikan Bapak Ibu, ini dari seluruh Indonesia ya, jadi kita sebagai ASN itu harus mempunyai kompetensi perekat bangsa. Jadi jangan pemecah bangsa ya, tapi perekat bangsa. Apalagi tahun-tahun politik Bapak Ibu, tidak bosan-bosan kami mengingatkan netralitas ASN, mohon selalu dijaga. Teman-teman LL Dikti mungkin yang dosen-dosen yang tidak bekerja di perguruan tinggi negeri, tapi perguruan tinggi swasta, lingkungannya swasta semua. Mungkin terkadang lupa bahwa yang bersangkutan adalah ASN. Kemarin kami sempat ada dosen yang kemudian harus dikonfirmasi oleh Komisi ASN terkait dengan netralitas. Karena tadi mungkin tiap hari kerjanya bukan di unit pemerintah ya, tapi di swasta, sehingga terkadang mungkin kontrol ataupun lingkungannya kurang, jadi lupa seperti itu ya. Jadi ini kita satu kompetensi sosial kultural yaitu perekat bangsa. Lanjut. Ini Bapak Ibu standar level kompetensi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Itri ya. Jadi kalau dilihat nih Bapak Ibu 8 kompetensi atau 9 dengan perekat bangsa itu memang paling susah itu menilai adalah integritas. Integritas itu apa Bapak Ibu biasanya kalau di bahasa agamanya? Amanah ya, jujur, amanah. Apa yang diomongkan sama dengan apa yang diperbuat. Nah ini sulit sekali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu mencuri adalah hal yang buruk ya. Mencuri adalah hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Tapi apakah kemudian di pelaksanaan sehari-hari betul akan dilakukan? Mungkin kalau mencuri enggak lah, karena mencuri itu sangat ekstrim ya. Tapi misalnya waktu jam kerja tapi melaksanakan kegiatan yang tidak dalam rangka pelaksanaan tugas. Betul enggak Bapak Ibu? Buka YouTube. YouTube itu bukan YouTube untuk bekerja misalnya. Nah itu kan juga agak sulit ya, karena itu adalah waktu kerja. Waktu kerja sementara tidak melaksanakan. Apakah itu kalau dipanjang-panjangkan termasuk integritas gitu ya. Sehingga Bapak Ibu di integritas ini level pertamanya itu bukan berarti kemudian oh kalau pelaksana hanya level 1 berarti boleh sedikit-sedikit tidak integritas. Pengawas level 2 dan lain sebagainya, bukan ya. Jadi kalau di sini integritas ini adalah lebih ke kalau level 1 itu ke diri sendiri. Kemudian kalau level 2 berarti sudah mulai harus menciptakan ke timnya, ke lingkungannya gitu ya, sampai dengan level 4. Mungkin level 4 lebih sampai ke kementerian. Eselon 2 itu sampai level 4 ya Bu Itri Budiah ya. Jadi harus dapat menciptakan kondisi satu unit kerjanya itu semua integritas, seperti itu. Loh, ini mati, itu enggak mati ya? Oke, ya jadi di situ
ada 9 kompetensi dan kemarin dari hasil asesmen itu berarti diperbandingkan dengan syarat masing-masing jabatan. Jadi kalau misalnya jabatan pelaksana ya dimintakan adalah level kompetensinya level 1 misalnya seperti itu. Nah itu akan diperbandingkan dengan hasil yang diperoleh. Mungkin ada namanya JPM ya Mbak Rintis ya, Job Person Match. Artinya itu kesesuaian syarat jabatan dengan masing-masing kompetensi pegawai, itu JPM. Bapak Ibu JPM-nya berapa? 100 atau 80 atau 70. Nah itu adalah job person match gitu ya. Lanjut. Oke, kemudian ini ada jabatan-jabatan fungsional juga. Oh mungkin sebelumnya, sorry. Nah ini jabatan fungsional ada ahli pertama, muda, madya, utama. Level kompetensinya berapa? Ini Bapak Ibu, jabatan fungsional ahli utama integritasnya level 5. Ini Bu Dia sama Bu Ibri. Jadi kalau beliau sudah masuk ke jabatan fungsional artinya sudah memenuhi syarat nih. Level integritasnya level 5. No debat ya Bu. No debat. Ya, jadi itu Bapak Ibu sudah ditetapkan. Jadi ini bukan untuk tidak karena memang sudah ditetapkan oleh Menpan. Di Permenpan 38 2017 sudah muncul ini ya, sehingga bukan kemudian kita boleh nurunin atau apa gitu ya. Tapi memang terkadang ada dalam proses assessment center mungkin JPM itu bisa 80% gitu ya, Mbak, enggak 100%. Ini nanti dari hasil kesepakatan asesor dan juga pimpinan unit kerja, gitu. Lanjut, ini untuk penyelia ya. Jadi sebenarnya kalau melihat ini Bapak Ibu standar level kompetensi, artinya ketika mau masuk ke jabatan kompetensinya sudah harus sesuai, gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau Bapak Ibu akan perpindahan ke jabatan fungsional, akan ikut JPT itu pasti Bapak Ibu sebelum pindah ke jabatan dites dulu sudah sesuai belum level kompetensinya gitu. Kecuali kemarin penyetaraan itu gelinding aja ya, gelinding aja Bapak Ibu. Dulu mungkin penyetaraan awal-awal semua protes ya, eselon 3 menjadi jabatan fungsional madya, padahal dengan jabatan fungsional madya keuntungannya lebih Bapak Ibu ya. Pensiunnya lebih tinggi, lebih lama 2 tahun dan lain sebagainya ya. Nah sekarang mungkin sudah enggak begitu tadi ya sudah menerima ya, sudah menerima terkait dengan penyetaraan itu. Lanjut. Ini Bapak Ibu tadi sudah break dulu ya. Sudah duluan break ya. Karena mungkin untuk mengefektifkan ya Bapak Ibu nanti biar nanti siang sudah selesai materinya dan bisa istirahat dan dilanjutkan kembali. Lanjut. Oke, hasil asesmen tahun 2023 ini menggambarkan capaian prediksi kompetensi individu dibandingkan dengan SKJ yang dituntut pada level jabatannya. Diperoleh area kekuatan, pengembangan dan saran pengembangan. Nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu area kekuatan, area pengembangan dan saran pengembangan berarti Bapak Ibu sudah baca. Tapi kalau Bapak Ibu belum baca, berarti Bapak Ibu tidak tahu area kekuatan Bapak Ibu apa, area pengembangan Bapak Ibu apa, dan saran pengembangan Bapak Ibu apa. Sudah pada baca belum Bapak Ibu? Ini kalau Bapak Ibu belum baca bagaimana pegawai di tempat Bapak Ibu? Sudah ya? Di Dikbud HR ya Bu Dia ya? Di Dikbud HR masing-masing sudah ada kan ya? Ada yang belum pernah buka Dikbud HR Bapak Ibu? Ada? Nanti sekalian ya Bapak Ibu, ini teman-teman Biro SDM ada, nanti Bapak Ibu kalau yang belum pernah buka Dikbud HR, nanti sekalian bertanya ke teman-teman bagaimana cara bukanya ya. Harusnya sih sudah semua. Ada yang belum? Oh sudah ya. Hari ini mungkin belum maksudnya. Oke ya, jadi di sini nanti kita tahu Bapak Ibu area kekuatan, pengembangan dan saran pengembangan. Dan saya lihat Bapak Ibu sebenarnya kita itu senang loh kalau bisa dilihat. Bisa melihat diri sendiri kekuatannya di mana, perlu dikembangkan di mana. Contohnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau foto selfie itu Bapak Ibu, foto bareng-bareng pembukaan, Bapak Ibu yang dicari Bapak Ibu yang pertama wajah siapa? Wajah masing-masing kan? Nah,
Artinya Bapak Ibu sebenarnya senang kalau sebenarnya kita itu kita itu sebenarnya kuping kita kenapa sih gitu ya. Sebenarnya mulut kita bagaimana sih? Itu senang. Nah, ini kalau terkait dengan kompetensi maka dari hasil asesmen itu Bapak Ibu lihat sebenarnya di mana kekurangan saya, kelebihan saya di mana. Dan itu nanti bisa dikomunikasikan dengan pimpinan unit kerja. Oke, lanjut. Nah, ini pemanfaatan hasil asesmen. Oke. Lanjut. Bagi pegawai mengetahui gambaran potensi diri, yakni capaian prediksi kompetensi, area kekuatan dan area pengembangan. Mengetahui kebutuhan pengembangan diri yang tepat, berkesempatan untuk terpilih dalam seleksi manajemen talenta. Jadi mungkin komunikasi kita kurang bagus. Nah, nanti dikomunikasikan apa sih ya yang kayaknya saya kalau ngomong kok lancar gitu ya. Ngomong banyak ngomong gitu ya. Bapak-bapak itu sampai kalau pulang suka malam-malam, ternyata biar nggak ketemu istrinya, istrinya banyak ngomong. Tapi ternyata kalau suruh ngomong di depan kok pada diem ya, gitu. Ya, oh mungkin komunikasinya kurang gitu. Komunikasi yang dimaksud adalah menyampaikan hal dengan sederhana, dengan runtut, dapat dimengerti oleh yang menerima komunikasi gitu. Jadi terkadang mungkin kita merasa bahwa kita sudah bagus loh komunikasinya, orang teman saya banyak gitu. Tapi ternyata dalam hal pekerjaan komunikasi yang dimaksud bukan itu gitu. Komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif dan efisien, misalnya seperti itu. Mengetahui kebutuhan pengembangan diri dan berkesempatan untuk terpilih dalam seleksi. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau dulu namanya Baper Jakat ya untuk eselon 3 4. Kalau sekarang tim penilai kinerja. Itu kalau misalnya ada usulan atau apa dibaca hasil asesmennya seperti apa, asesmen kemarin terakhir seperti apa gitu ya. Termasuk juga mungkin tadi ya Budiah ya kualifikasi, kinerja juga, tapi hasil asesmen menjadi salah satu yang dibuka oleh para pimpinan untuk ketika menentukan siapa yang akan menjadi yang terpilih seperti itu. Jadi ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Bagi satuan kerja, bahan pertimbangan dalam penataan pegawai berdasarkan profil prediksi kompetensi. Jadi terkadang ada pegawai itu mungkin kurang perform ya, kurang maksimal kinerjanya bukan karena yang bersangkutan tidak bisa, tetapi karena mungkin enggak cocok gitu Bapak Ibu. Ada salah satu teman saya kualifikasinya cocok gitu ya, kemudian secara jabatan juga cocok, tetapi ternyata belum maksimal performanya. Ternyata passionnya nggak di situ katanya. Passionnya nggak di situ. Saya administrasi negara, tapi sebenarnya saya nggak suka pemerintahan. Saya sukanya perencanaan gitu. Nah, mungkin dari asesmen kompetensi itu akan muncul, akan terlihat sehingga itu dapat menjadikan bahan dari pimpinan untuk mengevaluasi. Oh, berarti yang bersangkutan sebenarnya kurang maksimal kinerjanya karena tempatnya kurang pas. Mungkin di tempat lain lebih pas dan teman saya itu terbukti ketika dipindahkan ke jabatan yang lain yang memang sebenarnya secara kompetensi cukup itu bisa lebih maksimal gitu. Ya, jadi ini sangat penting buat pimpinan unit kerja juga. Bahan analisis dalam menyusun kebutuhan pengembangan pegawai sesuai rekomendasi. Ini juga Bapak Ibu sekarang sedang pada buat ya, TNA ya, Training Need Analysis, mungkin juga kaitannya dengan tugas belajar, kaitannya dengan pelatihan, ini Bapak Ibu harus membuat semua sehingga nanti bisa menjadi dasar ketika ada pengembangan kompetensi individu. Lanjut. Oh ini bagi kami ya Biro SDM, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, identifikasi pegawai yang dapat ditindaklanjuti dalam seleksi, salah satu bahan pertimbangan dalam rotasi, mutasi, promosi. Jadi Bapak Ibu ini data dari Bapak Ibu itu sangat penting bagi kami ya, sehingga kami sangat berkepentingan untuk memastikan Bapak Ibu mengisi semua, menyampaikan semua hasil prediksi kompetensi ini sehingga kami nanti akan mendapatkan data yang valid sebagai salah satu pertimbangan. Ini paling kanan nomor 3 ini yang bikin deg-degan ya, rotasi, mutasi, promosi. Mungkin promosi enggak ya, rotasi, mutasi. Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu kalau ada pegawai pindah masih nangis-nangis enggak? Masih ya? Oh sudah bersyukur pindah, alhamdulillah. Jadi ada yang masih nangis-nangis ya?
Jadi merasa masih dibuang kalau pindah? Masih. Terus kursinya mau dibawa? Katanya itu kursi saya udah banyak kenangannya gitu ya. Nah ini sudah dimulai ya, sudah dimulai. Jadi Bapak Ibu ternyata pindah itu yang sedih bukan hanya yang ditinggal. Yang pindah pun itu juga sedih terkadang ya. Jadi memang satu hal kalau ada unit yang sudah terbiasa pindah rotasi itu sangat bagus ya. Kita perlu mencontoh benchmark karena pindah-pindah itu menjadi kita semakin dengan teori baru, dengan ilmu baru itu semakin semangat untuk bekerja. Gitu. Lanjut. Kebijakan tindak lanjut hasil asesmen. Oke. Pimpinan satuan kerja menindaklanjuti hasil asesmen. Nah, ini Bapak Ibu, ini bagi Bapak Ibu ini ya, mengordinasikan penyampaian laporan hasil asesmen kepada pegawai yang bersangkutan. Ini tugas Bapak Ibu, nanti kalau sudah ada hasil asesmennya disampaikan ke masing-masing pegawai. Pimpinan satuan kerja menindaklanjuti kebutuhan pengembangan bagi pegawai sesuai rekomendasi. Dan pimpinan satuan kerja dapat memberikan coaching dan mentoring kepada pegawai dengan memberikan serangkaian aktivitas. Ini Bapak Ibu, ini tugas Bapak Ibu semua. Coaching dan mentoring. Sudah dilakukan Bapak Ibu? Bedanya coaching dan mentoring apa ya? Coaching itu menyampaikan mengawal pegawai untuk dapat menemukan sendiri jawaban-jawabannya, itu coaching. Jadi misalnya ada masalah ya, kemudian pimpinannya memanggil, nah nanti akan berdiskusi bersama. Pegawainya sendiri yang akan menemukan, oh ternyata saya itu kurangnya di sini, saya itu akan melaksanakannya ini, itu coaching. Tetapi kalau mentoring biasanya pimpinan sudah tahu jawabannya. Jadi kayak pegawainya belum tahu, disampaikan bagaimana caranya, itu mentoring gitu ya. Jadi untuk pembelajaran dewasa bisa coaching, bisa mentoring. Nih Bapak Ibu yang tahu lebih pasnya pegawainya apa gitu. Ini makanya Bapak Ibu sangat penting melihat kepribadian pegawai, melihat karakteristik pegawai, melihat waktu-waktu dan juga sama ya, para bawahan juga melihat pimpinan itu harus melihat seperti itu sehingga komunikasinya bisa lancar. Pimpinan satuan kerja dapat berkoordinasi dengan Biro SDM dan Pusdiklat dalam pelaksanaan program pengembangan kompetensi. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu dalam pengembangan ini memerlukan konsultasi, koordinasi ya, Biro SDM dan juga Pusdiklat bisa nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu bagaimana pengembangan kompetensi pegawai masing-masing. Bu Iptri kalau ada jadwal lain monggo silakan. Oke, lanjut. Pimpinan satuan kerja mempertimbangkan kesesuaian prediksi kompetensi dengan penataan pegawai dan memberikan kesempatan pada pegawai bertalenta untuk mempersiapkan diri sebagai calon suksesor yang akan menempati jabatan kritikal. Bapak Ibu kalau pegawainya ada yang berprestasi senang apa enggak? Terus pegawainya pindah boleh? Oh, ini yang jawab cuma satu nih, yang lain enggak boleh nih kayaknya nih. Boleh ya? Oh, coba saya tanya lagi, Bapak Ibu kalau pegawainya berprestasi senang apa enggak? Kalau pegawainya yang bagus pindah boleh enggak? Makasih banyak Bu Yutri. Oh gitu, pindah semua dong Bu. Kepalanya juga dipindah. Iya, jadi saya membaca ini ya di Instagram ya. Di Instagram itu ada yang menyampaikan seperti itu. Saya akan sangat senang sekali kalau pegawai di tempat saya berprestasi. Kalaupun kemudian karena berprestasi yang bersangkutan pindah ke tempat lain, saya akan senang karena artinya pembinaan pegawai kita berhasil. Setuju nggak Bapak Ibu? Loh, nggak ada yang jawab Bu. Setuju Bapak Ibu? Kalau misalnya pegawai Bapak Ibu ada yang mohon rekomendasi tidak terlilit utang, apa kalau itu ya? Untuk mutasi apa? Terbebas, tidak ada hukuman ya. Kemudian ingin Pak untuk pengembangan karir saya akan mengikuti seleksi. Mau tanda tangan nggak Bapak Ibu? Kayaknya yang semangat Ibu aja deh, yang lain kayaknya nih masih mikir-mikir ini. Pak Ganjar boleh nggak Pak Ganjar? Oh boleh.
Ya, jadi memang pegawai itu nggak akan selamanya di tempat kita terus ya Bapak Ibu. Kalaupun nanti pegawai ada yang berkembang, itu sebenarnya keberhasilan pimpinan. Dan optimis kita pasti nanti akan dapatkan pegawai yang baru, kemudian nanti kita kembangkan lagi, pindah lagi, gitu. Itu menjadi amal ibadah kita ya Bu ya. Oke, lanjut. Nah, kebijakan hak akses ini Bapak Ibu, hak akses bagi hasil asesmen. Siapa yang boleh untuk melihat hasil asesmen kita? Laporan hasil asesmen bersifat rahasia dan memiliki batasan dalam pengaksesnya. Hasil asesmen dikelola di bawah koordinasi pimpinan satuan kerja. Jadi tidak semua memang diperbolehkan untuk membaca hasil asesmen. Gitu ya. Karena memang rahasia. Tuh. Jadi di kepegawaian itu banyak sekali hal-hal rahasia. Pelantikan itu rahasia nggak sih Bapak Ibu? Pelantikan. Sampai dengan dilantik itu kan rahasia sebenarnya ya. Cuman pagi-pagi kok suka banyak karangan bunga itu, padahal pelantikannya sore, pelantikannya siang. Pagi-pagi udah banyak karangan bunga itu di gedung A ya. Bocor ya. Ya mudah-mudahan memang betul dilantik ya, mudah-mudahan. Sudah ada karangan bunga nggak jadi dilantik kan kasihan. Gitu ya. Jadi memang banyak hal-hal yang rahasia di yang kita. Jadi Bapak Ibu ini sebagai pengelola kepegawaian terpilih untuk menjaga kerahasiaan itu, keamanan data itu ya. Kalau tanya ke Bapak, Pak, kapan ya pelantikan? Senyum aja ya. Saya ini banyak nih di WA, Ibu kapan pelantikan? Ya saya senyumin aja ya. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu tanya ke saya hanya tersenyum karena memang tugas kami untuk menjaga data-data yang memang rahasia. Lanjut. Ini Bapak Ibu kebijakan hak akses, menteri boleh ya, kalau menterinya nggak boleh kebangetan ya. Sekjen, Kepala Biro SDM, dapat mengakses laporan hasil asesmen prediksi kompetensi seluruh pegawai melalui aplikasi Dikbud HR. Jadi kalau saya buka data Bapak Ibu, memang diperbolehkan ya Bapak Ibu. Nanti biasanya kalau saya bawa laptop ada yang nanya saya langsung buka. Pimpinan satuan kerja boleh dapat mengakses laporan hasil asesmen pegawai pada saat kerja melalui Dikbud HR. Yang terakhir adalah pegawai yang bersangkutan dapat mengakses laporan hasil asesmen milik dirinya melalui aplikasi. Jadi kalau dilihat di sini pengelola kepegawaian nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Nggak masuk ya. Kalau pimpinan satuan kerjanya menyampaikan ke pengelola kepegawaian boleh nggak? Nggak boleh juga. Oh hanya akun pimpinan yang diberikan asesmennya. Oke, jadi hak aksesnya seperti ini, hanya ada pimpinan satuan kerja dan juga pegawai yang bersangkutan. Tapi artinya tidak ada alasan pegawai nggak tahu hasil asesmen ya Bapak Ibu, karena pegawai dapat mengakses sendiri Dikbud HR masing-masing. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, hak akses tadi mengakhiri dari materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berikan aplaus Bapak Ibu untuk Ibu Kepala Biro. Terima kasih Ibu atas penyampaian materinya. Sangat menarik dan memberikan pencerahan untuk kita semua tadi dari yang Ibu sampaikan. Pentingnya dilakukan asesmen karena tujuannya adalah untuk menjaring data profil pegawai ya Ibu, profil prediksi kompetensinya. Nanti dari hasil tersebut diperoleh area kekuatan, area pengembangan dan saran pengembangannya seperti apa. Dan itu dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang bersangkutan. Nanti mohon setelah adanya sosialisasi pada hari ini, mohon nanti hasil asesmen di Dikbud HR disampaikan kepada pegawai di satuan kerja Bapak Ibu masing-masing, tadi pesan dari Ibu Kepala Biro. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Akan kami buka kesempatan untuk 3 orang penanya, baik yang hadir luring maupun daring. 3 orang penanya, Bapak Ibu silakan bertanya seputar kebijakan tindak lanjut hasil asesmen yang telah disampaikan Ibu Kepala Biro. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, Bu, dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Mohon izin Bapak,
suaranya tadi. Saya Indra dari Kantor Pak Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Terkait dengan pengembangan talent, salah satunya adalah melalui asesmen. Jika telah diperoleh hasil-hasil asesmen dengan berbagai rekomendasi baik itu yang bersifat positif atau negatif, pertanyaan saya di sini, apakah hasil-hasil tersebut untuk kepentingan organisasi atau untuk kepentingan pegawai? Karena kalau kita mau melihat juga untuk kepentingan pegawai, tentu apalagi kami yang di daerah dengan keadaan kantor yang masih mungkin eselon 4, tentu di peta jabatan itu kan terbatas, Bu, apalagi untuk eselon 4. Untuk itu dalam pengembangan pegawai apa dimungkinkan ada rekomendasi tersendiri dari pimpinan untuk pengembangan khususnya untuk jabatan fungsional tertentu. Demikian itu saja, Bu, pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Ya, aja ya, nanti boleh. daripada keburu lupa. Pak Indra, izin sekarang jabatannya apa? Belum Jafung ya? Belum Jafung ya, ke Widya Basa. Ya, jadi memang kalau ini memang dilihatnya masing-masing ya, sangat spesifik karena terkait dengan job person match tadi kan sangat berbeda ya. Tapi memang gini Bapak Ibu, untuk karir ya, karir walaupun ini saya ngomongnya mudah tapi pelaksanaannya nggak mudah. Tapi memang karir itu prinsipnya kan tidak hanya di satu unit kerja ya. Karir itu tidak hanya di satu unit kerja dan sekarang juga karena memang struktural itu sudah banyak habis, akhirnya memang karir itu cenderungnya ke fungsional. Ya, jadi di kantor bahasa sudah ada jabatan fungsional teknis, Widya Basa. Kalau memang mungkin jenjangnya belum tinggi karena memang organisasinya belum membutuhkan yang tinggi, maka mau nggak mau namanya karir bisa berpindah tempat ya ke unit yang lain. Baik untuk struktural sekarang di Jakarta aja hanya ada berapa Bapak Ibu? Eselon 3 itu di Jakarta cuma berapa ya? 5 ya? Jadi cuman yang punya kabak itu cuman Biro Umum, Pusdiklat, Pusdatin, kemudian Ijen. Jadi eselon 3 itu relatif nggak ada, kecuali kepala balai ya, kepala balai yang eselon 3. Teman-teman yang di pusat juga pada nanya, ini kalau yang sudah muda gitu ya, jabatan fungsional muda mau kemana gitu. Ya kalau tidak ke eselon 3 yang memang mungkin pas kosong ya ke madya. Artinya karir itu tidak hanya horizontal, tidak hanya vertikal tetapi bisa miring itu apa? Diagonal ya, ke jabatan fungsional. Mungkin itu, jadi yang jelas memang gini Bapak Ibu, untuk kesenjangan atau hasil asesmen prediksi kompetensi, itu memang harus ditindaklanjuti. Kalau Biro SDM kemarin sempat membuat lokakarya, jadi teman-teman yang mungkin komunikasinya, kerjasamanya kurang, kita berikan materi untuk peningkatan kompetensi itu. Nah jadi tadi memang spesifik masing-masing, mungkin Pak Indra di mana kekurangannya, kekuatannya di mana, nanti pimpinan unit kerjanya ya lah yang akan paham sekali. Tapi tadi sudah disampaikan kalau memang pimpinan unit kerjanya bisa berkoordinasi dengan Pusdiklat dan Biro SDM kalau memang diperlukan gitu. Kalau saya kekuatannya semua orang juga tahu, kelebihan berat badan. Gak usah pakai asesmen ya Bapak Ibu ya, itu kekuatan ya. Gimana Mas Indra? Jadi begini Bu, teman-teman itu di jabatan fungsional itu kan rata-rata dia untuk pertama dan muda, itu pun juga Yang karena Widya Basa ya? Iya, Widya Basa. Tapi di situ kan kita kembali lagi tentang pengembangan karir itu. Makanya tadi saya bertanya awal bahwa ini asesmen ini untuk pengembangan karir bagi organisasi, bagi pegawai itu sendiri. Bahkan saya sempat cerita-cerita dengan teman-teman, apakah tidak sebaiknya untuk eselonisasi dalam organisasi dipisahkan dengan untuk pengembangan karir bagi jabatan fungsional, maksudnya tidak selalu harus, misalnya kalau dia bisa naik di madya, dia bisa titik perintahnya di pusat, hanya dia ditempatkan daerah. Mungkin kita dengar yang namanya berindologi itu ya Bu ya, pegawainya ada di sini, tetapi orang pimpinannya ada di pusat. Tetapi itu tidak merubah karena wilayah-wilayah daripada kajian untuk
masing-masing jabatan kita kan luas. Apa bedanya Jakarta dan daerah? Sama semuanya, hanya membedakan saja kita terbentur pada sekat-sekat aturan bahwa kau harus sampai di sini, kau sampai di sini. Begitu saya Bu, ini sekedar masukan saja. Baik, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Indra. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi disampaikan ya bahwa madya tapi tempatnya di kantor bahasa. Artinya sebenarnya beban madya itu ada. Nah, itu yang diusulkan Kemenpan untuk meningkatkan organisasinya tetepan Pak. Jadi organisasinya jadi balai bahasa dulu gitu. Karena kalau melihat dari aturan penugasan ya, penugasan itu bukan pegawainya di Jakarta kemudian SK-nya di Jakarta kemudian pegawainya di daerah gitu ya. Tapi memang sesuai dengan beban kerjanya gitu. Tapi saya optimis sih mudah-mudahan ya, ini yang dari kantor bahasa beberapa ini. Mudah-mudahan yang evaluasi organisasi yang terakhir, mudah-mudahan kantor bahasa bisa jadi balai bahasa ya. Kayak mudah-mudahan. Jadi teman-teman juga terkait dengan karir bisa lebih berkembang. Tapi memang seperti itu ya Pak ya. Jadi yang kalau tadi saya dipisahkan tadi saya kurang begitu maksud, tapi mungkin tadi bahwa beban kerjanya dibuktikan dengan tadi perlu madya, organisasinya diperbaiki, baru nanti ada jabatan itu. Prosesnya seperti itu ya Pak ya. Semangat ya Pak. Baik, mungkin ada lagi. Baik, terima kasih Pak Indra. Sudah terjawab ya Pak ya. Bapak Ibu ada lagi mungkin satu orang penanya dari sebelah kanan. Oh Ibu, silakan Ibu. Terima kasih Bu Moderator. Mohon izin Bu Ambar. Perkenalkan nama saya Fitri dari BPGP Provinsi Jawa Timur. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Yang pertama sebetulnya tadi disampaikan jika hasil asesmen itu masuk ke Dikbud HR masing-masing, kami yakin pasti tidak semua pegawai itu tahu cara membaca hasil asesmen Ibu. Ini mohon arahan nanti bagaimana jika mereka sudah mendapatkan hasil tersebut kemudian pasti akan mendatangi kami di kepegawaian pasti. Ini maksudnya apa gitu. Ini mohon arahan terkait teknis bagaimana sebetulnya hasil asesmen yang terbaru ini, apakah sama seperti lembaran yang berapa tahun yang lalu, cara membacanya bagaimana sehingga jika ada pegawai yang bertanya minimal kami bisa menyampaikan. Yang pertama itu, yang kedua Ibu, ini terkait dengan memang peta jabatan yang terbaru itu banyak peluang pegawai itu bisa uji kom ke fungsional. Yang terbaru itu pegawai kami ada berapa yang mengikuti uji kom PTP. Ini yang kami memang masih artinya belum memahami sebetulnya batasan pimpinan itu belum mengetahui ini yang boleh ikut uji kom itu seperti apa, karena yang ikut itu pasti berbondong-bondong karena peluang di peta jabatan ada. Apakah nanti hasil asesmen ini bisa dijadikan juga acuan sebagai oleh pimpinan minimal yang berkompetensi untuk bisa mengikuti uji kom, karena kalau pengalaman kami di BPGP itu banyak yang ikut, tetapi yang lolos sedikit. Ini apakah nanti terkait dengan sebetulnya kompetensi pegawai tersebut tidak di sana, atau motivasi mereka ikut uji kom itu kan sebetulnya beragam ya Ibu. Jadi tidak hanya sekedar kompetensi, tapi juga mohon maaf pelarian gitu ya, kepingin di fungsional itu daripada dipelaksana bertahun-tahun di situ-situ saja katanya gitu, sehingga ada peluang di fungsional sehingga mereka berbondong-bondong ke sana. Lah ini pimpinan pernah menyampaikan ini batasannya apa ya untuk membolehkan beberapa pegawai untuk mengikuti uji kom. Terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Fitri dari BBGP Jawa Timur ya Ibu. Saya highlight pertanyaannya tadi ada dua ya Bu Fitri ya. Tadi yang pertanyaan pertama, apakah hasil di Dikbud HR tersebut dapat diberikan atau diarahkan cara membacanya seperti apa, karena memang belum familiar dengan hasil asesmen atau cara membaca hasilnya untuk disampaikan ke pegawai seperti itu ya Bu. Kemudian yang kedua, apakah hasil asesmen dapat dijadikan bahan acuan untuk merekomendasikan pegawai mengikuti uji kompetensi pada Japfung yang di disposisi atasan atau dibutuhkan dalam organisasi seperti itu ya Bu, kurang lebih. Monggo Ibu Kepala Biro. Ini nanti ada acara konsultasi cara membaca hasil asesmen nggak nih nanti? Karena full day ya.
Nih kalau misalnya nih Bapak Ibu nanti misalnya di waktu full day ini nggak cukup, mungkin istirahat silakan ini teman-teman asesor semua nih. Jadi teman-teman mungkin nanti buka di booth HR-nya masing-masing, terus nanti silakan ada Mbak Rintis, tadi Mbak Nana, Mbak Soraya, siapa lagi? Mbak Rifa. Itu yang warna kerudungnya kayak gini nih Pak, nih tersangka-tersangkanya nih. Nanti silakan. Jadi sambil pengalaman pribadi nanti ada Budia. Nih paling suhunya untuk membaca ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa membuka sendiri, nanti kemudian konsultasi sehingga nanti kalau tadi ya ditanya oleh teman-teman bagaimana cara membaca, paling enggak clue-cluenya bisa disampaikan. Karena memang biasanya bahasa hasil asesmen itu kan bahasa psikologi gitu ya. Tadi kalau saya pengembangan diri ya berarti pengembangan diri, tapi ternyata pengembangan diri itu seperti apa. Karena ada hasil asesmen gini Bapak Ibu nih, di salah satu kompetensi itu kan namanya pengembangan diri dan orang lain, itu sebenarnya 2 kompetensi nih Bapak Ibu. Ada tipe-tipe orang yang sebenarnya terhadap kompetensi diri sendiri itu sangat peduli, artinya pengembangan diri mungkin dia tinggi, tetapi pengembangan orang lain mungkin belum tentu tinggi gitu ya. Nah itu jadi satu kompetensi, sehingga ketika nanti hasilnya kita harus bisa membaca bahwa ada 2 kompetensi di situ. Nah, nanti mohon dimanfaatkan nih Mbak Fitri, silahkan ya teman-teman di meja itu dan juga Bu Diah bisa sambil berdiskusi mungkin waktu istirahat atau waktu-waktu yang nanti senggang. Kemudian terkait dengan uji kompetensi, jadi memang uji kompetensi itu hak semua orang kok ya. Makanya kemarin sempat teman-teman di jabatan fungsional yang uji kompetensi, karena gini Bapak Ibu, kami itu di Biro SDM itu membuka uji kompetensi seluas-luasnya gitu ya, sudah lulus, ternyata formasinya kurang, marah-marah juga ke kami. Gitu ya, lo udah lulus kok nggak bisa di SK-kan. Terus kita tidak membuka uji kompetensi, maksudnya kita memberikan rekomendasi hanya sesuai dengan formasi yang kosong. Marah-marah juga ke kami. Kok nggak boleh uji kompetensi saja gitu. Jadi saya sampaikan sebenarnya uji kompetensi itu hak semua orang ya. Tetapi harus ditekankan bahwa memang yang akan ditempatkan adalah yang lulus dan sesuai formasi. Maka yang mungkin yang bisa dilakukan adalah nanti yang lulus itu nilainya seperti apa. Nah, dengan melihat asesmen juga bisa. Misalnya ya, nilai yang bersangkutan dari uji kompetensi berapa, kemudian kita lihat asesmen itu hasilnya seperti apa. Nah, pimpinan bisa melihat nanti kalau semuanya fair, semuanya terbuka, nanti bisa di cross check nilainya. Berarti yang karena formasinya hanya 2, maka yang asesmennya bagus, nilai kompetensinya, uji kompetensinya bagus, itu yang ditempatkan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman ini yang pengelola kepegawaian yang memang di unitnya biasa menerima marah-marah ya Bapak Ibu ya. Terlihat dari badan Bapak Ibu nggak ada yang gemuk, ini karena sering dimarah-marahin orang. Jadi untuk uji kompetensi mohon diingatkan bahwa yang ikut uji kompetensi belum tentu dapat ditempatkan karena tetap harus melihat formasi ya. Jadi silakan untuk mengikuti uji kompetensi, tetapi tetap yang di SK-kan adalah sesuai formasi. Itu ditekankan dari awal ketika sebelum orang mengikuti uji kompetensi. Karena terkadang ini awalnya iya tahu, tapi nantinya juga akan bertanya gitu ya. Jadi tapi memang tadi kami tidak bisa membatasi Mbak Fitri karena memang itu hak ya, hak semua orang untuk berkarir. Silahkan saja, kecuali ada juga yang kayak kemarin ya di Arsiparis itu uji kompetensinya PNBP. Nah itu bayar ya, nah kalau bayar kan ada konsekuensinya, jadi masing-masing orang. Tapi kalau yang tidak ada biayanya kan biasanya memang akhirnya berbondong-bondong karena semua ingin meningkatkan karir. Itu Mbak Fitri ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Biro. Bagaimana Ibu Fitri sudah terjawab ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Fitri. Nah mohon izin Ibu Kepala Biro, ini sudah ada pertanyaan via Zoom. Satu pertanyaan ini masih menyambung sebenarnya dengan pertanyaan dari Ibu Fitri. Ini pertanyaan via Zoom dari Ibu Arofah BPMP Sumatera Utara. Ibu Arofah bertanya, dan sebetulnya ini mengusulkan kepada Biro SDM Ibu, bagaimana agar kementerian membentuk tim konseling untuk pegawai agar dapat memberikan saran bagi pegawai yang ingin menindaklanjuti hasil asesmennya secara mandiri. Seperti itu.
challenge bagi Biro SDM ya Ibu. Monggo silakan dijawab. Yeah. Terima kasih banyak nih, ide yang bagus nih Bu Diah ya Bu. Kalau ada tim konseling, tapi Bapak Ibu kemarin kami ada program, apa tuh Bu kemarin? Konseling online ya, itu nggak ada yang konseling loh. Maksudnya bukan nggak ada, maksudnya nggak optimal. Misalnya kita menyediakan berapa sesi, itu sampai berbulan-bulan ternyata juga enggak. Nah ini tim konseling bagus idenya, tapi apakah memang betul gitu ya? Mungkin nanti habis siang ada Bu Diah, nanti Bu Diah yang akan menjawab tim konseling. Tapi saya setuju sih, artinya bukan gini, artinya paling enggak dalam waktu dekat mungkin bagaimana cara membaca. Cara membaca kami mungkin dari Biro SDM nanti bisa membuka ya, teman-teman bisa kontak bagaimana cara membaca dulu. Habis itu cara memberikan umpan balik nih Bapak Ibu, feedback ini enggak mudah Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dapat memberikan saran terhadap seseorang yang secara asesmen nilainya buruk, nilainya enggak bagus, tanpa menyakiti perasaan. Ini kayak orang mau mutus pacarnya ini. Ya, kita yang akan memberikan, jangan kita yang sakit tuh. Jadi itu juga perlu ya. Jadi mungkin cara membacanya dulu, cara memberikan feedback. Nah nanti sambil dengan mungkin ini konseling asesmen ini ya. Ini bagus sekali sih. Kalau bisa dilakukan. Tapi paling enggak kita terbuka semua ya, tim Biro SDM terbuka kalau Bapak Ibu ingin berkonsultasi, ingin WA, kita siap menjawab dan berdiskusi. Terima kasih Bu Arofah dari BPMP Sumut. Baik, terima kasih Bu Arofah atas pertanyaannya. Mungkin saya buka untuk satu orang penanya lagi, terakhir dari yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah kayaknya enggak ada, terima kasih. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh ada Bapak di depan. Monggo Bapak. Silakan Pak Masud. Terima kasih Bu Karo. Ini sebetulnya nyambung dengan Bu Fitri supaya lebih lengkap terkait dengan hasil uji kom. Di kami waktu itu kan ada beberapa tenaga fungsional yang melaksanakan uji kom dan ada sekian yang lulus. Namun sampai saat ini kan belum ada penerbitan SK dan kapan itu jadi pertanyaan teman-teman juga. Kemudian kalau tidak salah itu kan ada masa berlakunya. Nah dikhawatirkan menurut teman-teman kalau ini terlalu lama sehingga masa berlakunya nanti habis, ini mau tidak mau kan harus uji kom kembali. Apakah memang seperti itu Ibu, supaya nanti kami juga dapat menyampaikan kepada teman-teman. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyambungin uji kom, padahal terakhirnya SK kemudian. Oke, Pak itu yang uji kom jabatan fungsional apa? PTP. Terus yang sudah lulus sudah diusulkan belum ke kami untuk di SK kan? Sudah. Sudah diusulkan? Oh tak cek loh, benar diusulkan belum? Kalau berkasnya sekarang saya bawa, tapi fungsinya sudah. Ya, jadi Bapak Ibu terkait dengan penyusunan SK ya Bu Dia ya, penerbitan SK itu yang penting formasinya ada, lulus uji kom, diusulkan kita proses ya. Jadi kalau misalnya belum diproses, Bapak boleh informasi ke saya, nanti saya cek, tapi intinya kalau ada formasinya, kemudian sudah lulus uji kom, kemudian memang sudah diusulkan, pasti kami proses. Seperti itu ya Pak? Ya terima kasih. Cukup mungkin ya? Ya, baik terima kasih. Tadi pertanyaan terakhir dari Pak Mastur. Terima kasih Bapak, mungkin tadi agak di luar topik tapi Ibu Kepala Biro sudah menjelaskan dengan singkat dan jelas. Baik Bapak Ibu, untuk sesi materi kebijakan tindak lanjut hasil asesmen sudah dapat kami cukupkan. Apa masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada ya? Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam sesi ini. Terima kasih Ibu Kepala Biro. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih banyak sekali lagi atas perhatian dari Bapak Ibu.